Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita dalam keadaan sehat selalu. Masih bersama saya Diki. Kali ini kita akan berkunjung ke kediamannya Kek Sakiman. Beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah datang ke kediaman Kek Sakiman, di mana pada saat itu kondisi Kek Sakiman yang merupakan pejuang veteran masih keadaan sehat, masih bisa diajak komunikasi. Sehingga beberapa tahun kemudian, 1 tahun kemudian, kita juga berkunjung ke kediamannya. Beliau sudah tidak bisa diajak komunikasi karena kekurangan pendengaran, artinya kurang pendengaran dan penglihatannya sudah berkurang. Setelah itu kita berkunjung kembali, ini sudah ketiga kalinya, tepatnya pada tanggal 14 November 2021. Kita lihat beliau masih diberikan umur panjang dan alhamdulillah kita bisa juga berkomunikasi dengan istrinya yang juga masih dikasih umur panjang. Kita tahu pada saat kita berkunjung pada saat tanggal 14 November 5 hari yang lalu merupakan hari pahlawan, di mana para petinggi-petinggi biasanya melakukan ziarah ke makam pahlawan untuk memperingatinya. Tapi apa hal jadinya apabila seorang pahlawan yang masih hidup tetapi tidak ada yang berkunjung ke kediamannya? Mungkin banyak masyarakat ataupun petinggi-petinggi lainnya tidak mengetahui bahwasanya Kek Sakiman ini masih hidup, diberi umur panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berkunjung semalam, kita banyak cerita tentang Kek Sakiman bersama istrinya, bahwasanya beliau Kek Sakiman kondisinya sudah sulit untuk berjalan karena semua aktivitasnya, makan dan keperluan lainnya dibantu oleh seorang istri dan cucu yang bernama Putra. Saat kita berkunjung juga, seorang istri, yaitu istri Kek Sakiman yang merupakan pejuang veteran ini juga tetap sabar untuk menjaga sang suami walaupun kondisi juga sang istri sudah senja ataupun sudah tua. Dengan begitu kita sebagai tim Community Center juga berharap kepada teman-teman di sana agar sekiranya untuk bisa berkunjung ke kediaman Kek Sakiman, apalagi beliau adalah merupakan pejuang veteran tahun 1945. Kita tahu pejuang-pejuang veteran ini sangat luar biasa, sampai kita bisa menikmati kemerdekaan itu hingga saat ini. Oke, samping itu juga saat kita berbincang-bincang kepada istri yang masih bisa diajak komunikasi, yaitu mengatakan bahwasanya Kek Sakiman ini sering sulit untuk mengambil uang pensiunan karena beliau sudah tidak bisa lagi untuk berjalan, artinya berjalan itu mesti dibantu oleh seorang cucu. Jadi seorang istri ini juga, Nek Narsiem, mengatakan berharap apabila mengambil gaji itu, gaji pensiun Kek Sakiman, berharap bisa dibantu atau diwakili oleh cucu. Tapi nenek ini mengatakan tidak bisa, sehingga nenek ini berharap apabila nanti dapat uang pensiunan ini setiap bulannya bisa diwakilkan. Cuma itu saja harapan Nek Narsiem, seorang istri. Padahal kita tahu perjuangan Kek Sakiman ini sangat luar biasa. Saat beliau kita datang pada tahun 2019, luar biasa, bahasanya sangat lantang dan rendah hati, tetap semangat, dan banyak pesan-pesan moral juga kepada generasi-generasi muda. Tapi itu semua bagi teman-teman subscriber mungkin bisa menyimpulkan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Kek Sakiman pada saat itu. Kayaknya saya tidak perlu berpanjang-panjang lebar. Kita langsung aja melihat video pada saat kita datang ke kediamannya Kek Sakiman pada tanggal 14 November 2021. Oke, langsung aja kita ke kediamannya Kek Sakiman. Pada saat kita mendatangi kediaman Kek Sakiman pada 14 November
2021 ini kita lihat rumahnya sangat sepi. Saat kita masuk ke rumah terlihat seorang suami istri yang usianya sudah senja lagi beristirahat. Dan saya bersama tim Comment Center permisi dengan mengucap salam agar ingin masuk ke rumahnya untuk berbincang-bincang. Saat kita lihat kondisi Kek Sakiman saat ini sangat jauh berbeda pada saat tim Comment Center datang pada 2 tahun yang lalu. Kita lihat saat ini Kek Sakiman yang merupakan pejuang veteran pada waktu itu tahun 2019 masih bisa diajak komunikasi dengan suara-suara lantang yang bisa menjadi motivasi untuk generasi muda. Tetapi pada saat sekarang 2 tahun kemudian, tepatnya pada 14 November ini 2021, kakek Sakiman sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi karena usianya sudah senja. Usia kakek Sakiman adalah sudah mencapai 112 tahun. Kondisinya yang saat ini lemah membuat ia harus tetap berbaring di tempat tidur yang seadanya, yang dimana aktivitasnya hanya dibantu oleh seorang istri dan terkadang dibantu oleh seorang cucunya yang bernama Putra. Kita lihat dengan kesabaran seorang istri yang mungkin seorang istri juga tidak mudah lagi, sangat membuat tim Comment Center sangat terharu terhadap mereka yang di usia senja ini. Kita tahu pada tanggal 10 November merupakan Hari Pahlawan. Semua petinggi-petinggi biasa melakukan ziarah ke makam pahlawan. Tetapi apa jadinya kalau seorang pahlawan yang masih hidup tetapi tidak pernah dijenguk oleh siapapun? Karena kita tahu perjuangan seorang pejuang itu sangat luar biasa hingga kita mendapatkan kemerdekaan itu hingga sekarang. Berarti 10 November semalam itu nggak ada yang datang nih, tanggal 17 yang datang, 17 Agustus. Iya. Oh, karena kan ini 10 November Hari Pahlawan. Kami pikir nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada yang ada Agustus. 17 itu satu orang bawa sembako lah di sini. Cuma satu orang. Satu orang. Malam enggak kok, nggak ada yang sini. Sekarang nggak ada yang sini kok. Mungkin belum tahu. Nggak ada yang nengok. Udah masih hidup, atau udah mati, nggak tahu. Iya, nanti kita sampaikan kepada teman-teman kita nih, nanti teman-teman komen. Nanti kita sampaikan bahwa kakek ini masih sehat, ya alhamdulillah dikasih diberikan umur panjang, mudah-mudahan tetap bahwasanya kakek ini masih ada. Karena kakek ini termasuk pejuang yang dulu bareng bersama Jenderal Sudirman. Saat tim Comment Center berbincang-bincang dengan seorang istri pahlawan ini, membuat tim semua ingin meneteskan air mata karena lihat kondisi kakek Sakiman yang merupakan pejuang veteran jarang dikunjungi oleh orang-orang yang mengerti tentang kebangsaan ini atau tentang nasionalisme, yang mungkin perjuangan kakek ini pada waktu itu sangat luar biasa. Kita lihat pada saat ini Kek Sakiman ingin membuang air kecil dan dibantu oleh sang istri Nek Narsiem. Beginilah setiap hari Nek Narsiem membantu sang suami seperti membuang air kecil, mandi dan yang lainnya. Kesabaran seorang istri untuk menjaga Kek Sakiman yang merupakan pejuang veteran ini sangat luar biasa, sehingga terlintas di benak kita
apakah kita bisa sampai seusia mereka dan selalu langgeng sampai tua. Kek Sakiman yang merupakan pejuang veteran ini usianya sudah mencapai 112 tahun, sehingga dia sudah sulit untuk berjalan, mendengar, dan melihat. Dari perbincangan kepada Nek Narsiem, tim Komensiantar menyimpulkan beliau tidak berharap begitu banyak dengan yang lainnya. Ia hanya berharap gaji pensiunan suaminya bisa diambil dan diwakilkan oleh sang cucu, sebab kondisi Kek Sakiman tidak bisa berjalan seperti orang sehat lainnya. Karena beliau juga bercerita, Nek Narsiem bercerita, kalau tidak langsung Kek Sakiman yang mengambil, katanya tidak bisa diambil uang pensiunnya. Dengan begitu Nek Narsiem berharap kalau gaji pensiunan sang suami bisa diwakilkan oleh sang cucu. Yang membuat tim Komensiantar ini terharu terhadap Kek Sakiman adalah pada saat usianya yang sudah senja ini, beliau masih saja mengucap ayat-ayat suci Al-Quran yang membuat kita menjadi terharu terhadap beliau. Inilah penghargaan yang diberikan kepada Pak Sakiman, Kek Sakiman. Kita lihat ini piagamnya sudah agak lama, kita lihat di sini piagam penghargaan. Mungkin ini sudah lama, pada tahun 94. Dan ini juga ada sertifikat juga yang diberikan untuk Kakek Sakiman. Dan ini juga yang sudah lama juga, dari tahun 81. Warnanya sudah pudar. Nah, kita kembali kemarin lagi juga. Pada saat 2 tahun yang lalu sudah kita perlihatkan juga di video kita tentang sertifikat yang diberikan pemerintah. Tapi ini kita tunjukkan kembali agar mungkin teman-teman Komensiantar dimanapun berada mungkin belum tahu tentang penghargaan atau sertifikat yang diberikan pemerintah. Ini piagam penghargaan juga untuk Legion Veteran RI tahun 2012, ini yang terbaru. Dan ini yang lebih lama sehingga tidak nampak, sehingga sudah pudar. Kita lihat tulisannya pun sudah tidak terlihat lagi. Dan di sini ada gambar Pak Jokowi yang pastinya. Ini cerita dari nenek bahwasanya ini kakek dulu yang mengambilnya atau yang diberikan kepada kakek waktu sehat. Dan ini gambar kakek waktu muda bersama nenek. Ini sudah lama. Dan ini foto keluarga yang pastinya waktu kakek masih bisa berjalan sehat pada nenek. Dan itu juga foto kakek. Saat tim Komensiantar ingin memvideokan lebih dekat, ternyata Kek Sakiman ini melihat sedikit tim saat memvideokan dan beliau ingin bersalaman dengan kita. Dan sang istri juga menyampaikan bahwasannya ada tamu di rumah kita. Kita lihat dari video ini, sepertinya Kek Sakiman ingin berbicara sesuatu, tetapi karena sulit untuk berkomunikasi, beliau hanya berjabat tangan saja. Ayo. Cepet sehat, Kek. Nggak dengar. Nggak dengar. Kakek ini nggak bisa diajak komunikasi karena mungkin pendengarannya kurang. Jadi kakek ini masih bisa melihat sedikit-sedikit. Tadi pada saat kita mengambil video, kakek ini bertanya kepada sang istri bahwasanya siapa. Dijawab oleh istri, Dayo, artinya tamu. Sehingga kakek ini ingin bersalaman dengan kita.
masih nampak kakek berarti ya nih ya, sedikit matanya nih ya. Makanya nanya. Tapi sama nenek ngobrol masih nyambung ya nek ya. Iya. Kalau ngomong kuat-kuat di sini. Anak kakek di sini semua tinggal nek di Tanjung Tongai. Anaknya kakek ya sama nenek semua 10. 10 anak kakek. Ya kayaknya udah meninggal udah 2 lagi. Jadi yang 8 itu di sini semua tinggal? Enggak, yang satu di Babiding. Di Babiding. Yang satu lagi di Medan. Di Medan. Lainnya itu ya sini semua. Di sini semua. Bapaknya Nopi itu kan anakku juga. Oh iya, yang itu. Terus yang bengkel itu pun anakku juga. Terus yang mamanya Putra kan sana. Ya deket-deket sini rumahnya semua. Yang jauh cuma 2. Anak nenek yang jauh apa? Cuma 2 lah. Medan 1, Babiding 1 gitu. Semua sini deket. Tapi yang di Babiding sering kemarian ya? Sering hari Minggu semalam ke sini juga. Sering yang Medan pun hari itu ke sini naik kereta aja ke sini. Berarti cucu kakek udah banyak ya nek ya? Udahlah Cicit udah ada cicit ya nek? Udah. Seorang semua udah besar, udah punya anak semua. Tapi kalau cucu atau cicit itu nggak ada yang nurun kakek jadi tentara nek? Enggak Nggak ada. ada. Anak enggak ada. Oh iya ya nek. Enggak ada. Bengkel semua. Bengkel semua. Enggak ada yang apa dia. Bengkel semua. Tuh nek, mudah-mudahan dengan apa teman-teman kita yang di sana bisa tahu kalau nenek kakek ini masih ada, bisa tahu sejarah yang pastinya, karena kita harus tahu sejarah itu penting karena perjuangan-perjuangan zaman dulu itu, apalagi kita sekarang udah menikmati keindahan itu dari kemerdekaan itu, setidaknya ya kita sebagai generasi muda harus bisa menjadikan pahlawan itu sebagai panutan. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu video kita. Sekurangnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami masih bisa juga membantu, walaupun mata sudah kabur. Membantu memikirkan, kami masih bisa. Apalagi kepada generasi muda, cerdiklah, cendekialah mengikuti perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia yang baik. Tapi karena masa sekarang kejar-kejaran dengan pangkat, aku memang nggak ada pangkatnya, cuma tertulis itu prajurit satunya aku. Itu saja pangkatku. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, mungkin kita bisa menyimpulkan tentang kondisi Kek Sakiman saat ini. Mudah-mudahan semua bisa bermanfaat dari video ini. Sekurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.